persahabatan, mari bergenggam tangan. Beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya oh sungguh mempesona. Indahnya negeriku, ku cinta, aku terpana, pesona Indonesia. Ini yang daya tariknya, ini kerajinan ini daya tarik utamanya. Iya, Kalau budaya-budaya yang lain apa yang bisa dikasih ke wisatawan? kasih kau kayak cuman kerajinan kayak yang di kayak gantungan-gantungan kunci tadi. Berupa kerajinan. Tapi Tapi kalau rata-rata gantungan kunci itu kan produksi dari luar ya. iya, cuma namanya Baduy. Oh, jadi kerajinan-kerajinan ini itu. Kalau Betul, atraksi nggak ada di, kalau misalnya ada tari-tarian gitu, nggak ada jarang. Ada. Ada. Kapan itu Ada. dikasih ke wisatawan? Itu terian kayak angklung, Nah itu, angklung buhun ya. itu kapan ditunjukkan ke wisatawan? Itu kalau ditunjukkan kapan aja boleh, tapi kalau di sini ada sewaktu-waktu ada acara penanaman padi Oh, itu dipakai, terus ada bulan-bulannya. bulan apa aja? Jadi sekarang mah nggak bisa dipakai, tapi secara ada yang nggak bisa dipakai 3 bulan Bu. Bulan berapa? Di sini bulan Kawalu, Kawalu itu acara puasa. Jadi selama 3 bulan itu acara angklung itu ditutup gitu. Tidak boleh dimainin gitu. Padahal nggak puasa ya? Selama 3 bulan itu di bulannya bulan puasa. Mengenai Baduy ya, masalah sekarang dijuluk pariwisata gitu ya, itu bukan atau didesain atau perencanaan maksud orang Baduy sebetulnya. Jadi Baduy ini ya karena begini, jadi ada pengunjung sampai sekarang yang datang ya. Dari tahun 90 itu banyaknya orang-orang pendatang itu dulunya bukan sengaja didesain untuk secara kepengunjungan, menarik wisatawan lah gitu ya. Itu karena kearifan lokalnya yang dulu itu mempertahankan secara amanat leluhurnya. Namun setelah alam ini makin maju dan masyarakatnya makin populasi makin banyak, nah dari situ orang-orang kota bosan kehidupan di kota. Nah datang ya, akhirnya setelah banyak pengunjung, pasti kan orang-orang yang punya wilayah seperti Pemda gitu ya, itu kan di situ agak merucut ke arah ingin mengakui gitu ya, ingin mengakui bahwa di Baduy ini dijadikan potensi pariwisata gitu ya. Padahal Baduy bukan cita-cita orang Baduy aslinya, karena hidup begini ini untuk mempertahankan secara adat istiadat gitu ya dari dulunya. Tapi setelah sekarang banyak pengunjung gitu, emang sih ada di bidang perekonomian mungkin saya tidak munafik gitu ya, di situ pasti ada nilai tambah, perekonomiannya menambah, karena sekali ada pengunjung itu pasti kan bisa membawa, bisa yang menjual barang-barang kerajinan di sini gitu ya. Jadi sekaligus memasarkan secara kalau dibilang aum kami bisa, tapi rumahan di sini mah gitu ya. Jadi pasti sekali datang tamu itu ada positifnya untuk perekonomian, nilai tambah gitu. Orang-orang tua adat di sini masih bisa disebut kayak tadi, terlalu tulus berpikir. Jadi nggak ada misalnya berpikir terbuka, misalnya takut apa nantinya gitu ya, dampaknya gitu. Rata-rata begitu. Jadi jadi polos aja rata-rata. Kemudian ini tadi kami ada inisiatif, makanya harus punten dulu ya. Kan ini nggak ada penanda nih ya menuju desa ini, berapa kilometer lagi menuju sungai. Jika itu ada sumbangan dari universitas, bisa nggak diterima?
Maksudnya tanda-tanda bahwa ini sudah berada di itu mah boleh aja, cuman ya seharusnya ada kelayakan dengan lingkungan lah gitu ya. Kelayakan itu jangan terlalu mencolok bahannya dari apa gitu ya, atau dari kayu lah gitu ya. Itu boleh-boleh aja, nggak masalah. Saya bicara jujur masalah itu, kalau bagi tamu yang datangnya dari orang pendidikan, pasti orang sini nggak bisa disebut nggak ada masalah gitu ya, lebih legowo menerima gitu ya. Jadi terkecuali orang-orang wilayah, karena Banten juga kan banyak masyarakatnya yang pendidikannya masih rendah. Kadang-kadang datangnya ke sini satu kurang bahasa-bahasanya kurang sopan santun, kedua tidak ada unsur misalnya ke kerapihan atau ke sampah apa gitu. Paling itu yang disayangkan gitu. Ya sekarang ini pola pikir saya ya Bu. Jadi kalau mengenai misalnya tamu itu tergantung yang dikunjunginya. Seperti masyarakat Baduy, kalau bisa bertahan di dalam amanat-amanat leluhur dulu, satu kearifan lokalnya yang jangan sampai misalnya, karena tidak ada istilah rusaknya itu biasanya yang nempati, bukan orang lain gitu ya. Jadi itu walaupun desakan-desakan semakin deras gitu ya dari alur-alur misalnya dunia berdesas, tapi kalau orang sininya bertahan, punya moralitas adatnya tidak dirusak lah dengan sendirinya, insya Allah nanti ke depan bisa bertahan. Ku cinta, aku terpana pesona Indo.